Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Ayat yang ke-219, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhu ma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Maksudnya kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum-hukum khamar dan judi, di mana pada zaman jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya, maka Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudahan dan kemudaratannya kepada mereka, agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total. Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudarat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta, dan menghalangi dan dari berzikir kepada Allah, dari sholat menimbulkan permusuhan dan saling benci. Yang semua ini adalah lebih besar dari apa yang mereka sangka sebagai manfaatnya, berupa mendapatkan harta dengan berjual beli khamar atau memperolehnya dengan cara judi atau linglungnya hati saat melakukannya. Dan penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Akan tetapi ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wal khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah 90-91. Ini adalah kasih sayang, rahmat, dan kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, ketika ayat ini turun, Umar radhiyallahu anhu berkata, kami berhenti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Madini dan Tirmizi. Khamar artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya dari apapun macamnya. Sedangkan judi adalah
segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak. Seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan taruhan tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta, dan memanah, karena hal-hal itu adalah boleh, karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam jihad. Dan karena itulah Allah memberikan rukhsah kepadanya. Ini adalah pertanyaan tentang kadar dari harta yang harus mereka nafkahkan. Maka Allah mudahkan mereka dan memerintahkan mereka untuk menafkahkan harta yang lebih dari keperluan, yaitu yang mampu mereka nafkahkan dari harta mereka yang tidak mengganggu kebutuhan pokok mereka. Ini dikembalikan kepada setiap orang sesuai kesanggupannya, baik orang kaya maupun orang miskin atau kelas ekonomi menengah. Setiap mereka memiliki kemampuan tersendiri dalam menafkahkan apa yang lebih dari kebutuhan pokoknya, walaupun hanya sepotong kurma. Karena itulah Allah memerintahkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut harta-harta yang lebih dari kebutuhan pokok mereka dan dari sedekah-sedekah mereka. Dan agar beliau tidak memberatkan mereka dari apa yang tidak mampu mereka nafkahkan. Itu karena Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan kita dengan apa yang diperintahkannya itu, karena keperluan darinya bagi kita atau sebagai tanggung jawab bagi kita dengan perkara yang berat. Akan tetapi Allah memerintahkan kita dengan apa yang membuat kita bahagia dan yang mudah bagi kita, serta yang memiliki manfaat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Karena itu Allah berhak atas segala pujian yang paling sempurna. Dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan penjelasan yang lengkap ini dan menampakkan kepada hamba-hambanya rahasia-rahasia di balik syariatnya, dia berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, yakni yang menunjukkan kepada kebenaran, yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Maksudnya, agar kalian menggunakan pikiran kalian terhadap rahasia-rahasia syariat Allah dan agar kalian mengetahui bahwa perintah-perintahnya mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Juga agar kalian berpikir tentang dunia dan kemusnahannya yang cepat hingga kalian menolaknya dan tentang akhirat dan keabadiannya, dan bahwasanya akhirat itu adalah tempat pembalasan hingga kalian mempersiapkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.